Siswa SMP Negeri 13 Medan memberikan bantuan buku pelajaran dan alat tulis serta logistik ke daerah Aceh Tamiang yang terdampak bencana pada November lalu. Sejumlah bantuan ini nantinya akan dikirimkan melalui relawan Medan yang menuju lokasi pada Minggu 18 Desember 2025. Para siswa berkumpul di halaman sekolah untuk mengumpulkan donasi yang telah terkumpul. Didampingi kepala sekolah dan relawan Medan, para siswa ini tampak bersemangat memberikan bantuan kepada warga khususnya anak-anak di Aceh Tamiang agar bisa kembali mengikuti pelajaran pasca bencana alam yang terjadi. Kepala Sekolah SMP Negeri 13 Medan Ihsan mengatakan bantuan ini merupakan program dari sekolah untuk membantu warga, khususnya pelajar yang terdampak bencana alam di Aceh Tamiang. Bantuan berupa buku pelajaran, alat tulis, uang tunai, dan logistik ini dikumpulkan dari siswa, orang tua, dan guru di sekolah, dengan harapan seluruh korban bisa bangkit dan anak-anak di Aceh Tamiang bisa mengikuti proses belajar mengajar kembali. Kami hari ini penyaluran donasi untuk saudara-saudara kita yang berada di Aceh Tamiang berupa uang tunai dan alat tulis dan barang pangan. Donasi ini kita ambil dari bantuan dari orang tua murid, kemudian siswa, kemudian para guru yang ada di SMP Negeri 13 Medan. Ini ada program sekolah yaitu Spentiglas Berbagi, jadi sesuai dengan program kami yaitu SMP Negeri 13 Berbagi, maka kami pun mendonasikan bantuan dari anak-anak ke Aceh Tamiang, yaitu korban dari bencana banjir. Harapan kita korban yang berada di Aceh Tamiang itu cepat pulih, cepat kembali bangkit, kemudian anak-anak kita yang ada di Aceh Tamiang cepat kembali sekolah untuk meraih cita-citanya. Dari Medan, Sumatera Utara, Alfiansyah, TV One mengabarkan. Dalam upaya memulihkan kondisi psikologis anak-anak pasca banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Aceh Tamiang, sejumlah relawan memberikan trauma healing kepada siswa dengan memanfaatkan ruang kelas yang telah berhasil dibersihkan dari lumpur di SMK Negeri 1 Kuala Simpang, Dusun Kota Lintang Atas, Aceh Tamiang. Meski kondisi lingkungan di Dusun Kota Lintang Atas masih terlihat porak-poranda akibat terjangan banjir bandang, semangat warga termasuk anak-anak untuk bangkit perlahan mulai terlihat. Memasuki hari ke-47 pasca bencana, kondisi SMK Negeri 1 Kuala Simpang masih dipenuhi bekas lumpur dan puing material. Meski sejumlah petugas gabungan telah melakukan pembersihan, aktivitas belajar mengajar belum dapat kembali dilaksanakan karena kondisi sekolah yang belum sepenuhnya aman dan kondusif. Beberapa ruang kelas yang telah dibersihkan sementara dimanfaatkan sebagai ruang serbaguna, mulai dari tempat istirahat petugas hingga lokasi kegiatan trauma healing yang diberikan relawan kepada siswa dan masyarakat terdampak. Melalui kegiatan bermain edukatif, bercerita, dan pendampingan psikologis, para relawan berupaya mengembalikan rasa aman serta semangat anak-anak yang sempat mengalami trauma akibat bencana. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal pemulihan mental anak-anak sambil menunggu proses pemulihan infrastruktur sekolah sepenuhnya selesai. Alasan kami dilakukan kegiatan ini adalah saya kebetulan guru, jadi saya rasa saya ingin sekali semangat belajar itu tetap ada di adik-adik pengungsi. Sayangnya kan seperti kita lihat disiarkan di mana-mana sekolah mereka hancur. Jadi kami ngerasa kayak sayang kalau mereka kehilangan semangat belajar. Jadi walaupun secara fisik sekolah mereka tidak ada, sekolah mereka tidak bisa mengakomodir mereka belajar, kami tetap ingin membawa semangat belajar itu, maka kami buatlah kelas-kelas darurat seperti ini. Alhamdulillah kami sudah melakukan di beberapa titik, ada di Paya Awe, ada di sini SMK 1 Kuala Simpang, kemudian di Lintang Bawah juga di Desa Landuh. Nanti ke depannya di bulan depan rencananya kami akan fokusnya mungkin sedikit berpindah. Jadi ke depannya kami akan lebih fokus untuk infrastruktur sekolahnya karena kami menganggap adik-adik ini harus segera kembali ke sekolah formal. Dari Kabupaten Aceh Tamiang, Ikra Anggana, Indra Galih, TV One mengabarkan. Tawa anak-anak pengungsi di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh kembali terdengar saat sejumlah relawan hadir membawa harapan bagi para korban, khususnya anak-anak. Banjir bandang di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh telah meninggalkan duka mendalam di ujung akhir tahun 2025 lalu. Dan bencana alam telah menyisakan kerusakan serta sisa lumpur dan trauma bagi para korban. Namun di balik duka tersebut, para relawan terus bergerak datang untuk membantu para korban, khususnya anak-anak. Relawan datang bukan hanya membawa bantuan,
tetapi juga perhatian dan kepedulian bagi para korban di beberapa titik pengungsian. Di antaranya Posko Sumur Cincin Kampung Durian dan Posko Kota Lintang Bawah Aceh Tamiang. Namun di tengah duka itu, kehidupan di pengungsian berubah menjadi lebih ceria ketika seorang relawan cilik asal Medan bernama Mei Mei mulai bercerita dan mendongeng dengan anak-anak di pengungsi agar mereka dapat kembali ceria dan semangat menjalani hidup di tenda pengungsian. Dengan gaya polos dan cerita sederhana, relawan cilik ini mengajak anak-anak bermain, tertawa, bertepuk tangan dan sejenak melupakan rasa ketakutan akibat banjir bandang yang mereka alami. Selain dongeng dan bermain, Mei Mei bersama sejumlah relawan yang tergabung dari Relawan Medan Bergerak turut menyalurkan berbagai bantuan yang langsung dibawa dari Medan. Mulai dari perlengkapan sekolah, mainan anak, susu, pakaian, sembako, hingga makanan siap saji berupa burger. Pas melihat kondisi mereka waktu itu banjir, arusnya besar banget. Hatinya itu terbuka untuk berbagi, menceritakan dongeng. Kalau misalnya kita harus selalu berbagi biar mendapatkan pahala dari Tuhan. Nah, di situ juga Meme mau membantu mereka semua karena misal kasihan melihat mereka, ya sebagian juga ada yang terpisah oleh mamanya, kan seperti itu kasihan ya. Relawan berharap anak-anak Aceh Tamiang dapat kembali tersenyum, perlahan pulih dari trauma setelah banjir bandang. Dari Aceh Tamiang Aceh, TV One mengabarkan. Di tengah pemulihan pasca banjir bandang di Kabupaten Aceh Tamiang, relawan dari Medan hadir membawa bantuan sekaligus menghibur anak-anak pengungsi. Selain logistik, kegiatan trauma healing menjadi fokus utama untuk memulihkan kondisi psikologis anak-anak korban bencana. Aksi kemanusiaan ini berlangsung di sejumlah titik pengungsian di Aceh Tamiang. Relawan Medan turun langsung ke Posko Sumur Cincin Kampung Durian dan Posko Lintang Bawah, Kecamatan Kuala Simpang, Aceh Tamiang. Kehadiran para relawan Medan Bergerak disambut antusias oleh anak-anak pengungsi. Di tengah keterbatasan fasilitas dan trauma pasca banjir bandang, anak-anak kembali tersenyum melalui berbagai kegiatan hiburan dan permainan edukatif. Kegiatan trauma healing menjadi agenda utama dalam aksi kemanusiaan ini. Beragam permainan edukatif digelar, disertai pembagian tas sekolah dan buku tulis guna membangkitkan kembali semangat belajar anak-anak yang sempat terhenti akibat bencana. Relawan berharap kehadiran mereka bisa bermanfaat bagi anak-anak Aceh Tamiang, sehingga dapat kembali tersenyum dan tumbuh lebih kuat menghadapi hari-hari ke depan pasca banjir bandang. Hari ini kita tergerak hatinya untuk memberikan kebahagiaan untuk anak di sini. Apalagi terutama mereka sangat membutuhkan sebuah hiburannya setelah banjir ini. Jadi kita memberikan mereka hadiah seperti mainan, alat tulis, tas, dan itu memberikan sebuah harapan lagi untuk mereka agar lebih kuat lagi untuk menghadapi ke depannya. Dan kita sangat berbahagia dan berterima kasih banyak kepada para donatur yang sudah mendukung kami dan sudah mendukung Burgandi juga untuk memberikan kepada anak-anak di desa Kampung Durian. Terima kasih banyak pada teman-teman semua hari ini dan para relawan yang sudah berkontribusi waktu, tenaga, pikiran, dan juga materi. Dan sangat. Selain membawa bantuan, relawan juga menghadirkan kegiatan Pohon Harapan, sebuah media sederhana yang mengajak anak-anak menuliskan mimpi dan harapan mereka untuk masa depan kepada Presiden Prabowo. Kehadiran para relawan ini menjadi bukti bahwa kepedulian dan kebersamaan mampu menghadirkan harapan baru bagi para korban bencana, terutama anak-anak. Dari Aceh Tamiang, Aceh, TV One mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur melalui rapat paripurna DPRD yang digelar pada Senin 19 Januari 2026. Peringatan tahun ini berlangsung dalam suasana reflektif, menyusul bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Oku Timur awal Januari lalu. Dalam rapat paripurna tersebut, Gubernur Sumatera Selatan Hermanderu mengapresiasi capaian pembangunan Oku Timur selama 22 tahun terakhir. Gubernur menegaskan pentingnya percepatan penyelesaian dan perbaikan infrastruktur, terutama yang berkaitan langsung dengan produktivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat. Sementara itu, Bupati Oku Timur Lanosin menekankan bahwa momentum hari jadi bukan sekedar seremonial, melainkan penguatan kebersamaan dan kepedulian sosial, khususnya pasca bencana banjir. Pemerintah daerah mengajak seluruh elemen untuk bersatu mempercepat pemulihan dan membangkitkan kembali Oku Timur. Rangkaian rapat paripurna juga ditandai dengan peresmian sejumlah jembatan strategis oleh Gubernur Sumatera Selatan. Infrastruktur tersebut diharapkan memperkuat konektivitas antar wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Usai melaksanakan rapat paripurna, Bupati mengajak Gubernur Sumatera Selatan mengelilingi pasar UMKM yang telah disiapkan. Yang kita hormati
Dari prestasi yang didapatkan itu sudah menunjukkan bahwa Timur ini bukan sembarang kabupaten gitu. Ini justru menjadi beban berat bagi segenap unsur eksekutif legislatif untuk mempertahankan dan meningkatkan prestasi. Momentum ini adalah menjadi sesuatu pengingat perjalanan pembangunan sekaligus penguatan komitmen untuk terus melaju bersama membangun daerah yang maju dan tentunya bermartabat. Dirgahayu Bumi Subidu Saluan, melangkah bersama maju lebih cepat dalam bingkai kemuliaan. Semoga Oku Timur semakin maju dan berjaya, solid dan berdaya saing, menjadikan bagian penting dalam kemajuan Sumatera Selatan. Dari Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Bagus Miargo, Muhammad Taufik, TV One mengabarkan. DPRD Kabupaten Oku Timur menggelar rapat paripurna dalam rangka HUT Oku Timur ke-22. Ketua DPRD berharap agar di usia ke-22 tahun, Oku Timur terus mengalami kemajuan signifikan. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur memperingati hari jadi ke-22 melalui rapat paripurna ke-16 DPRD Oku Timur pada Senin 19 Januari 2026. Rapat paripurna dibuka langsung oleh Ketua DPRD Oku Timur Hermanto dengan mengusung tema Melangkah Bersama Maju Lebih Cepat dalam Bingkai Kemuliaan. Peringatan hari jadi tahun ini berlangsung dalam suasana reflektif menyusul bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Oku Timur pada awal Januari lalu. Momentum ini menjadi pengingat akan pentingnya kebersamaan dan kepedulian sosial dalam menghadapi berbagai ujian pembangunan. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengapresiasi berbagai capaian pembangunan Oku Timur selama 22 tahun terakhir. Gubernur menegaskan perlu percepatan penyelesaian dan perbaikan infrastruktur, khususnya yang berkaitan langsung dengan produktivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat. Sementara itu, Ketua DPRD Oku Timur Hermanto menyampaikan harapannya agar di usia ke-22 tahun Oku Timur terus mengalami kemajuan signifikan. Dirinya menekankan pentingnya menjaga dan meningkatkan swasembada pangan sebagai sektor unggulan yang menjadi penopang utama perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian Bupati Oku Timur Lenosin menegaskan peringatan hari jadi bukan sekedar seremonial, melainkan momentum untuk memperkuat kebersamaan dan gotong royong, terutama pasca bencana banjir. Pemerintah daerah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersinergi, mempercepat pemulihan dan melanjutkan pembangunan daerah. Dalam rapat paripurna tersebut, Gubernur Sumatera Selatan juga meresmikan sejumlah jembatan strategis di Oku Timur. Infrastruktur ini diharapkan mampu memperkuat konektivitas antar wilayah, memperlancar mobilitas warga, serta mendukung aktivitas ekonomi dan distribusi hasil pertanian. Dari prestasi yang didapatkan itu sudah menunjukkan bahwa Timur ini bukan sembarang kabupaten gitu. Ini justru menjadi beban berat bagi segenap unsur eksekutif legislatif untuk mempertahankan dan meningkatkan prestasi. Ya, benar kata Pak Gubernur tadi, harus riang gembira dan harus biar masyarakat itu seluruh untuk yang seperti kesehatan harus bergembira lah dengan senyum dalam mengemban amanah. Timur moga-moga lebih maju, pangannya lebih banyak. Momentum ini adalah menjadi sesuatu pengingat perjalanan pembangunan sekaligus penguatan komitmen untuk terus melaju bersama membangun daerah yang maju dan tentunya bermartabat. Dirgahayu Bumi Subidu Saluan, melangkah bersama maju lebih cepat dalam bingkai kemuliaan. Semoga Oku Timur semakin maju dan berjaya, solid dan berdaya saing, menjadikan bagian penting dalam kemajuan Sumatera Selatan.
Rangkaian peringatan hari jadi ke-22 Kabupaten Oku Timur ditutup dengan pemotongan tumpeng sebagai ungkapan rasa syukur dengan harapan Oku Timur terus tumbuh sebagai daerah yang maju, tangguh, dan berdaya saing. Dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Bagus Miargo, Muhammad Taufik, TV One mengabarkan. Program makan bergizi gratis kembali berjalan di tahun 2026 dan kini turut dinikmati oleh siswa-siswi SMK Negeri 7 Medan dengan menu bervariasi dan sesuai standar gizi. Pada Senin siang, raut wajah siswa-siswi terlihat antusias dan senang menerima makan bergizi gratis. Para siswa juga terlihat lahap saat menikmati menu makanan yang disajikan. Sebelum memulai makan bergizi gratis, siswa-siswi SMK Negeri 7 Medan terlebih dahulu menerima MBG yang telah disajikan ke dalam ompreng. Kemudian dilanjutkan dengan doa hingga menikmati makan bergizi gratis secara bersama-sama. Kepala Sekolah SMK Negeri 7 Medan Evi Herawati Lubis menyambut baik program unggulan pemerintah Prabowo Gibran ini. Menurutnya, selain mendapatkan pemenuhan gizi seimbang, makan bergizi gratis ini juga mempererat hubungan sosial siswa dan siswi karena makan secara bersama-sama yang dapat membangun kebersamaan. MBG di SMK Negeri 7 Medan sudah mulai dari tahun 2025 di bulan Maret tahun 2025, di mana kegiatan MBG hasil dari program percepatan tepat Bapak Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih banyak buat Bapak Presiden Prabowo Subianto karena kami termasuk SMK Negeri 7 Medan sudah mendapatkan hasil dari program Bapak. Alhamdulillah kita mendapat jumlah porsi sesuai dengan yang kami minta, berkisar sekitar 2034. Walaupun mungkin ada siswa kita yang PKL, kita juga menyampaikan kepada pihak MBG berapa siswa yang ada di SMK Negeri 7. Ini memang benar-benar program makan bergizi yang mana terdapat menu 4 sehat 5 sempurna. Siswa tersebut mendapatkan 4 sehat 5 sempurna sesuai dengan program pemerintah dan sesuai dengan nilai gizi keseimbangan. Dari Medan, Sumatera Utara, Amid Al Yauzar, TV One mengabarkan.